Halo, selamat sore waktu Jakarta. Jadi hari ini gue Teddy. Gue kali ini udah balik lagi ke Jakarta. Kemarin sempat di Bali. By the way, gue dalam semua video ini tidak mewakili company dan hanya mewakili diri gue sendiri untuk tujuan edukasi dan menganalisa. Karena kan ya gue kerja di bagian customer support, so selama ini nggak ada make sense ke arah analisa dan review token. So ya gue mau mengembangkan bakat gue sendiri di sini melalui YouTube. Nah, di sini gue mau bahas salah satu token yang ramai, namanya token kunci ya. Ini kunci koin. Entah, gue nggak tahu ini ramai banget karena banyak teman-teman gue yang tanya dan juga banyak dari mereka juga yang masuk ke sini. Mereka bilang cuannya besar banget. Nah, gue penasaran jadinya nih. Gue pengen tahu. So let's check it out. Sejauh mana token ini di CMC? Bentar ya. Ya. Kita akan lihat dulu nih tokenomiknya. Yang pertama, oke, ini ada tampilan awal dari dashboardnya. Trusted, comprehensive, secure, and convenience. Oke. Ada 100 billion total supply dan 50 staking. Nah, ini ada tokenomicsnya nih. Oke, tokenomicsnya 40 deployment, 15 partnership, dan 15-nya general. Sorry. 40 development, 30 marketing, 15 partnership. Terus oke, general. Ini gue nggak tahu kenapa dibikin seperti ini. Ini agak susah sebetulnya untuk dilihat karena ya kan berulang-ulang gitu ya. Ini nggak kelihatan sejujurnya seberapa banyak developer pegang, seberapa banyak community pegang. Mungkin nanti ada di white papernya ya. Coba nanti kita akan lihat lebih jauh. Oke, ini ada crypto asset. Oh, jadi dia tuh ada platform untuk namanya CryptoCoin. Jadi kayak mungkin exchange ya. Dan ini, oh ini dia tampilannya. Oh, menarik ini. Kita ada staking platformnya juga. Untuk dia variatif dan apa nih, ada S payment application, that's it, e-commerce. Maksudnya bisa beli token pakai ini atau gimana nih? Coba. Oke. Nah, ini baru bagus nih yang gini-gini. Jadi di setiap roadmap, setiap coin itu harus punya yang namanya base, apa yang mau dia capai, apa yang mau dia achieve, dan pada Q berapa. Yang dalam video-video sebelumnya yang gue sering bilang ya, ada Q1, Q2, nah ini nih Q1, okay. Q1, Q2, Q3. Ini penting gitu untuk target gitu loh. Kalau misalnya koin-koin token-token hanya ada pace-nya aja tapi nggak ada Q-nya, nah ini yang repot. Maka dari itu perlu ada Q untuk memastikan bahwa programnya mereka itu berjalan dan projectnya bisa kita pantau gitu. Nah, Q1-nya dia mau establish kunci mainnet ecosystem. Oh, dia maksudnya mau buat mainnet gitu atau dia mau bikin blockchain sendiri atau gimana, gue nggak tahu. Dia pakai BSC, ERC, Solana, dan TRC token 20. Nah, lalu di phase 2-nya ini dia bilang dia mau bikin kunci exchange. Oke, menarik. Lalu di phase 3 di Q3 dia mau fokus Indonesia. Nah, Indonesian market, business tokenize dan educate about blockchain. Ini mirip ya dengan toko kripto sepertinya. Lalu di Q4 di sini ada successful business model and gain traction. Dia mau fokus ke domestic market. Jadi dalam pembuatan tokennya ini will focus enter market outside Asia. Oke, selanjutnya baru dia mau fokus ke luar ya, ke outside, ke Southeast Asia, Europe ya, Eropa dan Amerika, juga Afrika. Ini ada advisernya, orang-orang di balik si token ini. Ada Kun Gao, oke, ada Aswin Navin. Mari kita lihat orang ini. Sayangnya, yang lagi gue bilang, ini tidak ada pada LinkedIn. Tapi by the way, ini masih bagus karena kita bisa tracking dia itu siapa. Let's see ya, kita coba cari di sini. Kun Gao. Nah, ini kita bisa buka nih di LinkedIn-nya. Jadi rekam jejaknya itu kelihatan. Nah, ini dia nih, Kun Gao, co-founder CEO GGWP.
Nah, kelihatan kan dia dari sekolahnya di mana, University of California Berkeley. Wah, ini bagus nih, Berkeley. Terus ada Carnegie Mellon University, ini juga gue nggak tahu. Tapi kalau yang Berkeley itu biasanya bagus-bagus ya lulusannya. Nah, ini pengalaman kerjanya, lihat di bagian apa tuh namanya, software engineer, founder itu juga. Nah, ini yang gini-gini yang sebetulnya harus ada pada white paper setiap token atau setiap kripto, dan lebih bagus kalau di bawahnya itu ada LinkedIn ya. Itu sebagai kita review aja sekilas. Lalu ini co-founder Aswin Navin ya. Nah, gini-gini tuh penting. Nah, ini kunci personnya ada Julius A.S, Executive Chairman Famindo. Apa nih Famindo? Let's see. Kita akan lihat. Waduh, nge-lag. Sorry ya guys ya, ini agak nge-lag, nggak tahu kenapa tumben. Itu si Iskandar. Ini bukan ya? Atau bukan ya? CEO atau bukan? Kayaknya bukan deh. Nah, kita akan lihat. Julius Agus Salim. Yang tadi salah, yang tadi bukan. Oke, kita akan lihat. Pendidikan, dia di bidang bisnis ya, so yang bisnis teknologi, dan yang tadi dibilang di bidang engineering. Itu untuk dari orang-orang di balik advisernya. Oh, kalau ini Julius nih tadi itu kalau kita cek mana ya? Nah, dia si executive chairman, CEO, dia bagian CEO-nya. Dan ini co-founder Joko Crypto, ini juga terkenal. Walaupun gue sejujurnya gue belum melihat lebih jauh dia itu siapa dan dia itu apa. Foundernya juga oke, bagus, menarik. Ya, oke. Ya, kunci koin. Kita sudah lihat tokenomic, roadmap, kunci person. Nah, cuma sayangnya di bagian ini gue nggak tahu kenapa hanya ada 2 orang. Apakah memang scoop dari bisnis itu kecil atau bagaimana? Biasanya seharusnya ada kayak mungkin COO, Chief Founder, CMO di bagian marketingnya, lalu ada orang-orang di bagian developernya gitu ya. Harusnya sih, tapi ini hanya ada 2 dan hanya 2-nya lagi advisor. Kalau advisor memang nggak perlu banyak-banyak, cukup 2 aja. Oke, kita lihat lagi mungkin ke bagian kunci koin market cap untuk melihat berapa harganya. Kalau dilihat sih memang harganya menarik ya. Wow, sudah 10.000 dari awal launch itu di sekitar 1.400 rupiah. Jarang kita temui. Biasanya tuh kalau dia sudah launch di exchange gitu ya, let's say, atau di PancakeSwap sekalipun itu biasanya ada dam. Tapi ini bagus ya. Kenapa dia bisa seperti ini? Kenaikannya, gainnya ada sekitar 1.000 sih. Gainnya 100% ya. Ini gainnya tinggi banget. Lalu coba kita cek lagi di bagian white papernya. Ya, ini white papernya mereka. Nah, bagusnya apa? Token itu memang, kalau token itu diciptakan tuh kalau bisa jangan sama artis, tapi oleh orang-orang yang punya pengalaman di bidangnya, seperti yang gue bilang sebelumnya, orang-orang yang punya capability dan punya responsibility. Ini oleh PT nih, ini bagus sih sebetulnya. Sayangnya di bagian daftar isi di sini ini nggak ada halaman-halaman yang bisa kita cek halaman berapa gitu. Seharusnya sih ada. Oke, apa use case yang mau diselesaikan di sini atau apa utility-nya? Gue juga penasaran, gue pengen lihat tentang. Oke, ini dia. Bentar ya, gue geser dulu. Kunci koin review. Menggunakan Solana open source. Oh, jadi lebih cepat nih kalau pakai Solana open source. Ada proof of stake. Oke, gue baca dulu ya karena gue belum baca. Oh, dia bisa mengklaim bisa memproses 50.000 transaction per second. That's good. Ini kayaknya pertama kali ya beberapa token Indonesia yang bisa TPS-nya besar.
atau developer ngeklaimnya 700.000. Ini lebih cepat daripada Ethereum. Yap, betul. Ethereum memang hanya segitu aja. Oke, coba kita next lagi. Ya, ini utility-nya nih. Utility-nya tuh agak bagus ya. Kalau lihat dari utility-nya. Di utility-nya ini dia, cuma gue bingung nih, di bagian pertama ada crypto mining. Maksudnya apa nih? Maksudnya dia melakukan penjualan, atau misalnya yang punya token ini jadi dapat diskon, atau yang punya token ini akan ada benefit gitu dari mining, atau gimana, gue nggak tahu. Jadi mungkin teman-teman yang punya jawaban boleh dong, yang udah beli, yang udah tahu, karena gue penasaran banget nih. Memang sih dia miner ya, Joko Crypto itu ya, dan dia udah banyak banget duitnya. Lalu di sini ada hospital. Ini dia dapat apa nih? Dia bisa voucher free upgrades di G Hotel Tanjung Benoa di Kuta Selatan di Badung. Oh, jadi bisa melakukan pembelian dan transaksi menggunakan kunci koin. Art Hotel. Oh, oke. Ya, jadi dia bisa untuk ini ya, bisnis di perhotelan, mungkin seperti reserve atau kayak ada jadi VIP gitu ya mungkin. Oke, kita lihat juga ini ada staking. Bagus, ada staking platform. Ada apa nih? Solar panel. Maksudnya apa ya? NFT marketplace. Lengkap banget ya. Terus ada games. Ada Yuk lisensi payment gateway. Oh, maksudnya ini bisa belanja pakai token ini gimana? Agak ngeri ya soalnya. Nah, ini kunci games ini. Oke, coba kita lihat dulu. Oke, nice. Bagus, sekilas gue lihat bagus sih. Ada exchange, ada VR. Keren nih, keren. Ya, jadi ini terlalu banyak, jadi gue nggak mau baca lagi. Oke, kalau dilihat sekilas ini, ini oke loh, ini oke. Bikex dia listing di Bikex, di Coin Tiger, terus kayaknya gue sempat lihat PancakeSwap, kayaknya ada di apa ya, Hotbit atau belum ya, Spotbit. Kemarin ada Hotbit. Ya, oke. Produknya nah ini nih, ada Payment, ada UT, ada Funisia, ada Kunci Games. Nah, gitu. Ini bagus sih teman-teman kalau misalnya memang tertarik. Ini jujur gue baru pertama kali lihat token Indonesia yang ya kan rata-rata Cibaduyut ya, tapi kalau ini kunci koin ini gue akuin bagus. Cuma sayangnya gue masih penasaran sama mainnetnya. Apakah dia mau buat blockchain dia sendiri atau mau apa? Dan gue suka sama utility-nya karena utility-nya itu bisa ditarik ke use case di dunia nyata gitu loh. Kayak tadi pembelian hotel kan selama ini kalau kita tahu token paling kayak untuk di trading gitu ya, atau untuk NFT. Nah, ini bisa lebih useful gitu. Use case-nya bagus banget untuk token Indonesia dibandingkan token-token Cibaduyut lainnya. Oke. Ya, dan udah gainnya banyak banget. Kalau misalnya mungkin lu taruh uang 1.400.000, saat ini uang lu udah mencapai sekitar 10 juta ya, 10 jutaan. Itu lumayan loh, lumayan besar. Atau mungkin kalau 10 juta jadi 100 juta. Bahkan kalau misalnya ikut ini ya, mungkin kalian congrats ya buat yang berhasil ikut white paper-nya, itu keren. Cuma mungkin harus dicek lebih jauh tim developernya ini siapa aja, karena hanya ada 2 orang yang terlihat di sini, dan itu mungkin gue nggak tahu. Kalau yang tahu reasonnya apa, coba dong komen dan kenapa itu dia hanya memasukkan dua nama aja di sana. Oke? Itu aja dari gue. Thank you banget yang nonton video ini, dan kalau lu tanya apakah gue akan beli token ini, gue mau beli ini tapi mungkin di harga yang nggak sekarang ya, mungkin lebih murah karena ini useful dan bagus. Thank you yang nonton video. Bye.